wabarakatuh. Sekarang masuk ke emitter follower sebagai buffer. Tapi sebelum ke sini kita mungkin mengulas dulu sedikit ya. Kenapa kita butuh buffer? Ya masih kan nggak waktu kita menggunakan command emitter yang kita gunakan speaker sebagai outputnya ya. Ini command emitter. Oke, inputannya di sini ya. Anggap sekali lagi sudah ada biasnya di sini ya. Kemudian outputnya kan di sini. Nah, pada outputnya kita kasih speaker yang gini ya. R speakernya misalkan 8 ohm. Kemudian RC-nya mungkin kita anggap 1 kilo. Nah, seperti ini ya. Kita tahu kalau misalkan tanpa speaker, ya sekali lagi tanpa speaker, kita tahu bahwa AV komunitor adalah min GM kali RC. Anggap RC 1 kilo, GM-nya misalkan IGM itu adalah IC per VT, kan gitu ya. Misalkan IC-nya 1 mili, berarti GM-nya adalah 1 mili per 26 mili, kan gitu ya. 1 mili per 26 mili berarti 1 per 26 kali RC, RC-nya 1000. Nah, kita bisa dapat ini sekitar 38,46 kali AV-nya. Oke, bagus ya. Nah, ini sebelum kita pakai speaker. Nah, sekarang misalkan pakai speaker, kita tambah output beban speaker. Speaker itu termasuk beban berat ya. Beban berat maksudnya heavy load gitu ya, bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena hambatannya kecil, cuma 8 ohm. Nah, sekarang setelah pakai speaker, penguatan kita jadi gimana? Penguatan kita menjadi min GM dikali RC paralel R speaker. Nah, gitu kan? Masih ingat penguatan command emitter yaitu min GM dikali hambatan yang terhubung atau resistansi terhubung antara kolektor dengan IC ground, ya kan? Nah, sekarang penguatan kita menjadi kecil banget ya. Bisa kita katakan GM dikali RSP, berarti 1/26 dikali 8, kecil banget. 8 bagi ini sekitar 0,3, kecil sekali, malah sinyalnya malah lemah sekali ya. Mungkin kalian tanya, loh Pak, kok cuma R speaker ya? Karena RC 1 kilo, RSP 8. Ini kalau kita paralel kan delaynya ya sekitar 8, mendekati 8, bahkan lebih kecil pada 8. Jadi untuk mempercepat penganalisa, saya anggap aja ini 8 gitu ya. Kita berbayangannya dia kecil banget. Nah, padahal kita pengen pakai command emitter, pakai speaker gitu. Nah, bagaimana caranya? Berarti ini kita gunakan nanti kita gunakan emitter follower. Kita tambah emitter follower di sini. Ya. Di sini kita tambah emitter follower sebelum speaker. Jadi gimana tuh? Ini adalah command emitternya yang sama, ini ya. VI-nya ini RC. Nah, kemudian ini kita pasang emitter follower. Nah, ini RE kan ya. Nah, speakernya di sini. Pada output RE. Oke. Ini VCC. Ini ground, ini VI-nya. Ingat sekali lagi ini sudah ada biasnya ya. Ups, ini sudah ada biasnya. Nah, kalau seperti ini K1, K2 ya, ini adalah emitter follower, yang ini emitter follower, yang ini adalah common emitter, yang ini adalah common emitter. Nah, sekarang misalkan kita anggap early effect-nya itu tak trigger, atau kita abaikan early effect, tegangan early effect-nya tak trigger, berarti kita abaikan early effect, maka kita peroleh berapakah penguatannya kira-kira. Ini kita X ya. Oke, saya tulis di sini aja kali ya. V in per Vx berapa? Jadi nanti kan V out per V in itu adalah Vx per V in kan dikali V out per Vx. Karena V out ini ya kan? Nah, Vx per V in berarti ini begini kan ya. Jadi penguatan common emitter. Common emitter itu adalah apa? Min GM dikali hambatan yang terhubung antara RC kolektor dengan emitter ground, ACC ground. Nah, kita lihat yang terhubung dengan ACC ground apa? RC dan hambatan input dari rangkaian ini, common emitter, emitter follower.
hambatan input dari emitter follower apa? Kita tahu bahwa kalau misalkan emitter follower mana ya? Saya gambar dulu di sini deh. Emitter follower, kalau kita lihat R inputnya itu ada RPi ya, hambatan ke sini, RPi, kemudian ditambah RE yang lihat sebelum video saya sebelumnya bahwa RE ini diperkuat dengan beta plus 1 gitu. Ini RPi plus RE dikali beta plus 1. Nah, jadi Px per Vin nya itu adalah min GM1, ini Q1 ya, berarti GM1 dikali RC ini paralel dengan ini RPi plus RE beta plus 1. Nah gini gitu, jadi otomatis ntar dulu, itu kita belum selesai. Apa ya, kita lihat sekarang RC nya apakah ini RC 1 kilo ya. Coba lihat ini berapa. Kalau yang sebelumnya waktu pakai speaker kan ini 8 ohm ya. Sekarang jadi berapa ini? RE misalkan RE adalah 500 misalkan ya. Misalkan RE nya 500, maka 500 aduh kok goyang sih. Sebentar, kayaknya ada yang salah nih. RE nya kita lihat dari sini. Ini kalau cuman RE aja ya, tapi kan sekarang kita tambah speaker. Ya, di sini speakernya terhubung pada emitter. Berarti sekarang sebelum ke sini ya, kita lihat R-in-nya ini ya. R-in kita lihat di sini. Oke. Jadi saya kasih R-in, nama R-in ya. R-in-nya adalah berarti RPi. Oke, RPi ditambah RE paralel speaker dikali faktor beta plus 1. Jadi RPi ditambah gitu ya. Ditambah RE paralel R speaker ini dikali beta plus 1. Nah, ini R-in-nya. Sehingga ya Vx per Vin-nya itu adalah min GM1 dikali RPi R-in ini berarti RC ya. RC dari sini kan paralel, nah ini paralel R-in-nya. R-in di sini berarti paralel RPi plus RE paralel R speaker ya dikali dengan beta plus 1. Oke, seperti ini berarti. Nah, sekarang kita lihat RC ini 1 kilo, RE ini anggaplah 500 paralel dengan 500 paralel dengan 8 ohm, berarti anggaplah 8 ya kan ya. Anggap ini 8, ini 8 ya kan ya. Kemudian beta plus 1 anggaplah 100, betanya 100 ya. Beta 100 berarti ini 100, ini totalnya berarti adalah 800 tambah RP itu adalah beta itu kan adalah GM-RP, berarti RP adalah beta per GM ya kan. RP adalah beta per GM, betanya berapa? 100, GM-nya adalah 1/26 ya kan. GM-nya 1/26 berarti 100 kali 26 berarti berapa nih? 2600 ya. 2600
2600 RP nya, berarti 2600 tambah 800, sekitar 300an ya. 2600 berarti sekitar itulah 4 ya, 3,4 ya. Ini adalah 3,4, 1 kilo dibagi 3,4. Nah, jadi anggaplah 1 kilo ya, anggap 1 kilo total ini, berarti dia sangat mendekati sebelum dipakai speaker kan. Jadi sangat mendekati sebelum dipakai speaker penguatan di sini ya, penguatan di sini. Oke, nah kemudian V out per Vx nya ya, ini adalah RE paralel ini dibagi RE paralel ini tambah 1/GM. Nah, mungkin saya gambar tempat yang baru ya, enak. Oke, ini ya, ini Vx per Vin nya, Vx per Vin, kemudian V out per Vx nya adalah, kita tahu bahwa persamaan emitter follower ya kan, itu adalah RE per GM ditambah RE. Nah, maka langsung aja ya, V out nya itu berarti RE ini kan paralel dengan RSP, RE paralel S speaker bagi per GM plus RE paralel S speaker. Nah, kemudian berarti AV nya adalah Vx per Vin dikali V out per Vx, yaitu ini dikali ini. Ya, ini jangan lupa ini GM2 ya, GM2. Kalau yang ini GM1. Ini bisa saja nilainya sama, bisa tergantung desain bias. Jadi dari sini kelihatan ya bahwa dengan menggunakan emitter follower sebagai buffer, penguatan overallnya jadi lebih besar daripada kalau kita hanya menggunakan common emitter sebagai penguat, kemudian kita pasang beban speaker ini ya. Jadi dengan menggunakan speaker ini menggunakan emitter follower, outputnya di emitter ya, emitter follower dia akan membuat hambatan output dari common emitter ini itu menjadi diperkecil dengan faktor beta plus 1. Kalau dilihat dari output ya, dari sisi output, hambatan output dari common emitter itu diperkecil dengan faktor beta plus 1, berarti RC nya dibagi beta plus 1. Kemudian kalau dilihat dari sisi common emitter, hambatan input dari ini, dari beban, bukan hambatan input, hambatan outputnya output atau tar ya. Oh ya, kalau dilihat dari sisi ini ya, hambatan beban pada common emitter ini jauh lebih besar daripada hambatan output ini, karena RE-nya nanti akan diperkuat dengan faktor beta plus 1 plus per GM. Ya, itu bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Oke, ini contoh ya penggunaan emitter follower sebagai buffer. Tujuannya sekali lagi agar beban yang berat ini itu bisa, kalau kita gabung dengan emitter follower, dia bisa tidak berat lagi atau penguatannya jadi besar gitu. Tidak kalau tidak pakai emitter follower. Penguatannya jauh diangkatnya ya, diungkit sekali dengan menggunakan emitter follower. Itulah intinya ya. Oke, kemudian emitter follower tadi udah saya bilang ya, ini kalau dilihat dari RE, jadi hambatan output dari sini dibagi dengan faktor beta plus 1. Oke, sekian dulu. Biar akan kita lanjutkan dengan bias design pada emitter follower.